Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana faridatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Al-hadis au kama qol amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 0304 beserta jajaran, yang saya hormati para kesepuhan atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 0304, mobil khusus selaku sesepuh kita yaitu Bapak Imron SE, bapak-bapak warga RT 0304 Pondok Sukatani Permai yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ibu-ibu warga RT 0304 yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian, wabil khusus nikmat tetap iman dan Islam, dan juga nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada saat ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ini dalam rangka mengadakan pengajian atau penutupan pengajian rutin yang selama ini kita laksanakan, karena kita sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian ini menjadikan wasilah Allah senantiasa mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditunjukkan ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu yang disebut dengan bulan Ramadan. Lah, mengapa kita katakan kita akan kedatangan tamu yang agung? Karena memang bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya bulan Ramadan akan
kita akan memperoleh kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Karena di dalam bulan Ramadan, li'annal hasanati mujtami'atun, semua kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'atu makbulatun, segala ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa da'awatu mustajabatun, setiap doa yang dipanjatkan atau yang kita panjatkan dikabul atau diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wadzunubu maghfuratun, dan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal jannatu mustaqotun, dan surga rindu kepada kita sekalian selaku umat Muhammad. Maka kita katakan bahwa bulan Ramadan ini adalah kita kedatangan tamu yang agung, karena dengan datangnya tamu yang agung ini kita memperoleh berbagai manfaat, memperoleh berbagai kebaikan. Nah, bedanya misalnya suatu negara kedatangan pimpinan negara lain, ya, mungkin mau mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, ya, padahal hanya bidang ekonomi dan sifatnya juga sesaat, maka oleh negara yang akan kedatangan tamu, ya, mereka akan menyambut dengan begitu meriah, dengan begitu penghargaan. Lah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, ya, umat Muhammad, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa datangnya bulan Ramadan. Dan memang bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita, ya. Kalau Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulan Allah, wa Sa'bana syahri, dan Sa'ban itu adalah bulanku, wa Ramadana syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku, karena memang kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam menghadapi atau menyikapi datangnya tamu ini, ya, menurut hemat saya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ada yang mungkin justru sedih, ya. Sedihnya gimana? Sebentar lagi datang Ramadan, ya, kita masih punya utang lagi, belum lunas, ya. Atau sebentar lagi datang bulan Ramadan, padahal ini masih pas tanggung bulan lagi, ya, isinya tanggal tua, dompet lagi kosong atau dompet sudah nipis lagi, ya. Sedangkan kita kan perlu belanja, perlu persiapan, ya, untuk sahur, untuk buka dan lain sebagainya. Ada yang justru malah sedih. Ada juga dengan alasan dengan adanya bulan Ramadan kita berarti tidak bebas, seolah-olah kita ini terikat, ya. Biasanya pagi-pagi sarapan, ya, ini mah pagi-pagi perutnya kelonggongan, ya. Atau biasanya ngopi, ya, nggak bisa ngopi, apalagi yang biasanya ngerokok nggak bisa ngerokok, seolah-olah terkekang, seolah-olah ya dalam kesempitan begitu, ya. Memang secara lahiriah begitu, tapi pada hakikatnya ini adalah
suatu keberuntungan bagi kita. Sebab kalau kita lihat dari kacamata kesehatan orang yang berpuasa, ya, justru malah tambah sehat. Ya, sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Karena apa? Dengan puasa ini makan kita teratur, ya. Sehingga di antara penyebab kesehatan ini adalah keteraturan di dalam makan. Atau paling tidak dengan puasa badan kita ini ada istirahatnya, terutama perut kita, ya, yang biasanya kalau siang suruh produksi, ya, suruh ngolah apa saja yang dimasukkan ke dalam perut suruh ngolah. Nah, ini di bulan Ramadan hitung-hitung istirahat supaya perut kita atau badan kita ini tidak haus, ya. Ini baru dari sisi kesehatan. Belum sesuatu yang berupa kebahagiaan, sesuatu yang berupa imbalan yang nanti kita peroleh di akhirat, ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, ketika mau menghadapi bulan Ramadan, mereka senang, ya. Senang bukan berarti wah nanti kita ketika buka rasanya begitu nikmat, karena di samping yang tersaji bermacam-macam minuman, ya, mungkin ada teh, ada kolak, ada es campurnya atau ada es buahnya, ya, biasanya. Di samping itu karena memang orang yang berbuka ini membawa kenikmatan. Sebab ketika orang itu lapar, ya, maka ketika makan rasanya nikmat, walaupun yang dimakan itu biasa-biasa saja, ya. Apalagi di samping tadinya lapar, kemudian yang disajikan makanan-makanan yang enak, sehingga nikmatnya luar biasa. Kemudian mungkin ada yang menyambut gembira datangnya bulan Ramadan, karena biasanya ini kalau menjelang THR, terutama bapak-bapak atau ibu-ibu yang selaku pegawai atau karyawan, itu biasanya disediakan apa yang disebut dengan THR atau gaji ke berapa itu? 13 atau ke 14 itu, ya. Seneng, ya. Tapi apakah itu yang dimaksud kita misalnya gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Bukan itu, ya. Kita gembira datangnya bulan Ramadan, ya. Atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan Allah memerintahkan kita sekalian untuk berpuasa. Di dalam bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan-setan ini dibelenggu. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada suatu malam di mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam, kita harus bangga, kita harus merasa gembira, karena dengan gembiranya saja dengan datangnya bulan Ramadan, ya, Allah menjanjikan sesuai dengan hadis Nabi, man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang gembira, yang senang
dengan masuknya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasad orang tersebut masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah ya. Senang apa senang Bu? Senang, benar. Jangan lisannya doang, tapi harus sampai, harus hati. Lah oleh karena itu kita harus sambut dengan senang hati. Sebab ketika Ramadan ini kita sambut dengan senang hati, dengan sukacita, maka efeknya berbeda ya. Kalau orang itu pertama sudah senang ya, maka selanjutnya mereka rela untuk berkorban, mereka rela untuk melakukan apa saja, yang penting kesenangannya ini tercapai ya. Bedanya misalnya pemuda senang sama pemudi ya, maka demi cintanya apa yang diminta oleh si sang, katakanlah perempuan yang disukai ini ya, ketika minta sesuatu ya kepada calon pasangannya misalnya, maka apa yang diinginkan dituruti, yang penting hatinya senang ya. Oleh karena itu dengan kita gembira atau dengan kita senang datangnya bulan Ramadan, maka berarti kita nanti rela untuk mengorbankan ya apa saja tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan ya. Tentunya yang kedua ini kita harus persiapkan ilmunya dalam menyambut bulan Ramadan ya. Karena Ramadan itu kan bulan, dan bulan itu berhubungan dengan waktu. Berarti bagaimana waktu itu kita bisa menggunakannya ya. Dimana di dalam waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa ya. Lah bagaimana puasa kita ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka harus ada ilmunya ya. Sebab kata di dalam syair ya Ibnu Ruslam di dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu bal. Setiap orang yang beramal, yang berbuat tanpa didasari dengan ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun latuqbalu, amalnya ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita persiapkan ilmunya, terutama ilmunya berpuasa. Gampang Pak, puasa ini kan bukan hanya ini ya, bukan hanya tahun ini, sejak kecil sampai kita tua juga sudah biasa puasa. Iya sih, tapi kan mungkin kita bisa saja lupa, karena ibaratnya puasa Ramadan ini kan setahun sekali ya. Mungkin di dalam 12 bulan itu ya sebulan kan gitu ya. Jadi katakanlah setahun perputarannya atau 11 bulan baru ketemu lagi. Bisa saja kita lupa. Maka kita buka kembali ya. Kita buka kembali pengetahuan tentang ibadah puasa. Makanya saya menyarankan kalau bisa kita punya buku atau kitab namanya
fikih ibadah ya. Fikih ibadah karangan Sulaiman Rosid ya. Ini populer ya. Udah bukunya tebel Pak, tapi harganya murah ya. Itu lengkap di situ, dari ibadah, muamalah, munakahah, jinayat ada ya, termasuk di dalamnya tentang masalah puasa. Sebab jangan sampai kita menganggap remeh ya, puasa ini sudah biasa ini ya. Sebab di dalam puasa ini atau di dalam hukum berpuasa, suatu contoh misalnya niat puasa misalnya. Bagaimana niat puasa? Apakah niat ini boleh dilakukan pada pagi hari misalnya? Apa harus malam hari? Ya. Ini kita harus tahu persis ya. Kalau puasa Ramadan niatnya harus pada malam hari sebelum katakanlah sebelum imsak udah kita niat. Makanya biasanya ya kita niat bareng-bareng habis sholat taraweh ya. Ini supaya apa? Supaya kita tidak lupa ya. Sebab kalau kita lupa niatnya pagi hari nggak sah. Nah, kecuali kalau puasa sunnah itu bisa ya. Misalnya habis dari masjid ya, pagi-pagi ada sarapan, nggak ada ini ya. Belum masak misalnya. Kalau gitu saya puasa lah. Kalau puasa sunnah ya, sah niatnya baru pagi hari. Tapi belum makan apa-apa ya. Habis ngopi tanya sarapan nggak ada, udah saya puasa enggak. Atau nggak usah habis ngopi kok baru niat kemudian puasa. Maksudnya belum minum, belum makan ya, kebetulan di rumah nggak ada sarapan, tanggung kita puasa sunnah, itu boleh ya. Tapi puasa wajib ya nggak boleh ya, harus memasang niat pada malam hari, itu baru niat. Kemudian misalnya masalah sahur ya, jangan merasa bangga, wah saya selama bulan Ramadan saya nggak pernah sahur tapi juga kuat ya. Seolah-olah bangga tanpa sahur dia sudah kuat, padahal ini justru malah bertentangan ya, akibat ketidaktahuan ya. Sahur walaupun hukumnya sunnah ya, kan berarti baik. Jadi antara sahur dengan tidak sahur ya baik sahur ya. Jangan terus dibalik, seolah-olah badannya kuat nggak usah sahur mah kuat ya. Padahal sahur itu hukumnya sunnah ya. Tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu keberkahan, ada keberkahan. Ya di samping untuk menguatkan badan kita untuk melaksanakan berpuasa. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan yaitu kita harus banyak berdoa. Ya. Apalagi di dalam berpuasa ini banyak rintangan, ya. Banyak rintangan, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di luar, ya. Sudah perutnya lapar, lihat sana sini banyak makanan, ya. Itu kan di luar kan begitu, ya. Sehingga rasanya ini gimana sih kalau perut lapar melihat makanan? Ini kalau mentalnya tidak kuat, ya, maka bisa jebol. Maka tidak heran biasanya seminggu setelah puasa, ya, mungkin kita ke Tangerang, ya, warung mah pada tutup Pak, warung mah ditutup pakai kain. Tapi begitu dilihat ke bawah pada kelihatan kakinya. Ya, nah, ini akibat tidak siap di dalam memasuki bulan Ramadan, ya.
Karena memang di dalam bulan Ramadan ini banyak rintangan. Dan biasanya bulan Ramadan ini pas musim kemarau biasanya. Karena memang kata Ramadan itu dari kata Romado ya. Ramado itu artinya membakar. Dan memang bulan Ramadan itu biasanya pas musim kemarau, musim panas. Nah, kalau musim panas berarti orang cepat haus. Ya. Makanya kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak berikan keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa-bisa puasa kita ini jebol. Maka kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merenung dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga masih mendapatkan bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh karena itu ya Allah, supaya kita bisa memanfaatkan bulan yang suci, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Ya, kita berdoa memohon kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa beribadah, memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebab sesuatu hal yang secara akal kita, bapak-bapak, itu mustahil. Tapi dengan wasilah doa kita, ini suatu hal yang mustahil bisa terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar, ya, pernah terjadi, ya, disebutkan di dalam hadis Bukhari, ada 3 orang yang keluar rumah dalam rangka untuk mengembara. Ya. Pada suatu saat tiba di sebuah atau di suatu hutan. Ya. Pas di situ kebetulan nyampenya malam hari, maka perlu untuk beristirahat, perlu untuk berhenti, perlu untuk istirahat. Kemudian menemui sebuah gua, ya, 3 orang itu ketemu dengan sebuah gua, ya. Akhirnya 3 orang ini masuk ke dalam gua, ya. Ke dalam gua. Setelah masuk, ya, beberapa saat kemudian gua ini tertutup oleh batu besar yang datang dari atas gunung. Ya. Waduh, 3 orang ini panik. Ya. Coba batu yang besar ini digeser. Ternyata tidak kuat. Ya. Ternyata 3 orang ini tidak bisa menggeser batu yang besar yang menutup mulut si gua. Lalu salah satu dari 3 orang ini punya pendapat, ya, atau punya pengetahuan, menyarankan coba kita masing-masing berdoa. Ya. Akhirnya yang satu ini berdoa dengan wasilah amal baik dia pernah berbuat baik kepada orang tuanya. Ya Allah, bahwa saya selama ini berbuat baik kepada orang tua saya, berikanlah kami pertolongan wasilah kami berbuat baik kepada orang tua saya, mohon supaya batu yang besar ini bisa tergeser. Ya, dengan kudrah dan iradah Allah, akhirnya batu ini bisa tergeser sedikit. Ya. Kemudian yang satu lagi juga berdoa, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa menggeser batu ini dengan wasilah amal baik saya. Kemudian digeser, alhamdulillah bisa, batu itu bisa tergeser. Kemudian yang ketiga juga demikian, akhirnya batu itu bisa
tersingkir atau tidak menutup mulut gua. Ini berkah daripada doa. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa ya. Karena itu ad-doa usilahul mukmin, bahwa doa itu adalah senjata atau pedangnya orang mukmin. Ketika kita dalam kesulitan, insya Allah dengan banyak berdoa ya, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah kita perlu planning ya. Artinya merencanakan apa yang kita rencanakan di dalam bulan Ramadan ini ya. Bukan merencanakan apa kita belanja apa ya, itu juga penting, tapi bukan itu masalahnya. Kita rencanakan, kita planning apa yang kita lakukan di dalam mengisi bulan Ramadan ya. Misalnya kita harus khatam dalam bulan Ramadan ini 3 kali khatam Al-Quran ya. Sanggup Bu? Ibu-ibu Sanggup Bu? Sanggup apa coba? Oh, berarti ada yang denger ya? Berarti ada yang dengerin, katanya nggak ada yang dengerin ya. Khatam Al-Quran ya minimal sekali lah ya, minimal sekali, syukur sampai 3 kali ya. Karena Al-Quran ini kita baca yang nanti akan memberikan pertolongan kepada kita ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li qari'ih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang di dunia mau membaca Al-Quran ya. Kemudian kita juga di planning kira-kira apa yang kita sodakohkan ya. Kita berapa kali kita akan beramal bersodakoh ya. Karena bulan Ramadan ini suatu kesempatan kita beramal, pahalanya dari 1 dilipatkan ke 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat ya. Bahkan kalau ibadah puasa pahalanya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku ya, dan aku yang akan memberikan balasan ya atas puasa, atas pahala puasa tersebut. Jadi ini adalah suatu keuntungan bagi kita bersama, maka jangan sampai kita sia-siakan. Nah, supaya kita tidak terlena, itu tadi kita programkan, kita planning ya. Kemudian yang kelima ya, kemudian yang kelima kita persiapan mental dan fisik. Persiapan mental apa itu? Di antaranya adalah kita bertaubat ya. Mengapa kita bertaubat? Bukannya taubat itu setiap saat, iya ya, tapi lebih-lebih kita mau memasuki bulan Ramadan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita punya dosa, maka sebelum Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita memasuki bulan Ramadan kita tidak merasa berat ya. Ya enggak, ibaratnya begini, orang memikul atau menggendong ya, yang tadinya memang sudah menggendong ditambahi lagi beban ya. Tadinya sudah memikul sesuatu kemudian ditambahi beban lagi
ya kira-kira tambah berat ya, tambah berat. Tapi ketika kita memang tidak membawa sesuatu ya, ya baru akan membawa sesuatu atau menggendong sesuatu atau memikul sesuatu, ya berarti lebih ringan daripada yang tadinya kita memang sudah menggendong, sudah memikul, ditambahi beban lagi ya. Ya berapa apa maksudnya beban di sini adalah beban dosa ya. Insya Allah dengan kita memasuki bulan Ramadan ya, bersih badan kita, bersih dari noda dan dosa, insya Allah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bisa misalnya pertama mandi tobat ya, setelah mandi tobat kemudian sholat taubat. Setelah sholat taubat misalnya 2 rakaat, habis itu kita banyak beristighfar, banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, dengan mempersiapkan mental kita ya. Kita barangkali punya hutang ya, hutang kepada Allah berupa sholat ya. Lebih-lebih ibu-ibu ya, ibu-ibu mungkin masih punya hutang berupa sholat ya, karena pada Ramadan tahun yang lalu mungkin pas datang bulan sehingga puasanya tidak full, sampai kedatangan Ramadan lagi belum dibayar puasanya atau sholatnya misalnya ya. Belum dibayar puasanya atau sholat, kalau sholat belum dibayar puasanya misalnya ya, sehingga masih punya tanggungan puasa. Atau mungkin memang kita pernah meninggalkan sholat ya, pernah meninggalkan sholat, maka mumpung belum kita memasuki bulan Ramadan, sholat yang pernah kita tinggalkan ini kita qodho ya. Sebab orang yang meninggalkan sholat ini madorotnya luar biasa ya, madorotnya luar biasa ya. Saya membaca kitab, di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan ya, ada seorang pemuda datang kepada Nabi ketika Nabi berada di masjid bersama sahabat ya. Datang seorang pemuda, wahai Nabi, ayah saya meninggal, tidak punya kain kafan, tidak ada yang menyolati ya, tidak ada yang menguburkannya. Lalu Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar untuk melihat si mayit itu ya. Ternyata mayit itu terlihat seperti binatang, naudzubillah min dzalik, celeng itu atau babi hitam, naudzubillah min dzalik. Ketika sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini melihat keadaan yang demikian, kemudian datang lagi kepada Nabi ya, menceritakan tentang keadaan si mayit. Wahai Nabi, mayit ternyata sekarang jadi seperti babi hitam. Lalu Nabi datang ya. Kemudian didoakan bisa kembali semula ya, seperti kayak orang lagi ya, seperti kayak orang lagi. Kemudian disolatkan. Nah, setelah disolatkan mau dimasukkan ke dalam kubur ya, itu bentuk manusia berubah lagi menjadi babi hitam lagi ya. Akhirnya tetap dikubur. Setelah Nabi mengubur ya bersama sahabat, lalu Nabi bersabda, wahai para sahabat, saksikanlah ini si mayit ya. Kenapa bisa begini? Lalu Nabi menanyakan kepada anaknya, putranya, seorang pemuda ini,
memang apa gerangannya ayahmu bisa berubah seperti ini? Ternyata ayahnya suka meninggalkan sholat, ya. Ini zaman Nabi juga terjadi, zaman sahabat Abu Bakar juga terjadi, ya. Ini akibat orang meninggalkan sholat. Maka kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu masih punya tanggungan sholat, ada yang ditinggalkan kemudian belum dikodok atau belum dibayar, belum dipenuhi, ya, juga puasanya, maka mumpung kita masih diberikan kesempatan umur panjang, kita tunaikan sholat kita, puasa kita yang barangkali pernah kita tinggalkan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita persiapkan secara material, ya, secara materi, ya. Lah, persiapan materi di sini bukan hanya sekedar untuk berbuka, ya, atau sekedar untuk menyiapkan pakaian supaya kita di dalam melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain kemudian dalam keadaan pakaiannya bagus, bersih, suci. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita siapkan materi sejauh mana kita bisa memperbanyak ibadah melalui sodakoh, ya. Nah, mungkin setiap malam ini ada di masjid tadarusan, kita setiap malam mengirim makanan, atau mungkin pada sore hari, ya, ada yang berbuka, kita beri makanan untuk berbuka, ya. Karena di antara orang yang dirindukan oleh surga, ya, di antaranya adalah orang yang memberikan makan orang yang lapar, ya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, ya. Pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua orang yang menjaga lisan, ya. Ya, ini biasanya ibu-ibu ini yang agak susah menjaga lisannya, ya. Maka saya berpesan, terutama pribadi saya sendiri, terutama di dalam bulan puasa, lisan kita harus kita jaga, ya. Karena lisan ini di samping kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, kita ngomong sengomong-ngomongnya, misalnya mempergunjing orang, ya, menjelek-jelekan orang, ya, maka di samping dosa bisa menggugurkan pahala puasa kita. Jadi kita persiapan materi dalam rangka untuk memperbanyak sodakoh, karena di antara salah satu orang yang dirindukan oleh surga adalah wamud imil jian, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi antara orang yang lapar adalah orang yang berpuasa. Kalau kita mau memberikan makan orang yang berpuasa, ya, di samping kita mendapatkan pahala puasa kita sendiri, kita mendapatkan pahala dari sodakoh atau makanan yang kita berikan kepada orang yang berpuasa. Berarti kita memperoleh pahala ganda, ya. Inilah fadilah atau keutamaan daripada bulan Ramadan, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita nanti di dalam memasuki bulan Ramadan kita benar-benar siap bisa memanfaatkan fadilah atau keutamaan daripada bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, ya, kita bersih dari noda dan dosa bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibu. Alhamdulillah.
Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti bulan Ramadan ini meninggalkan kita, ya, langit, kemudian malaikat, termasuk binatang-binatang yang ada ini menangis, ya. Bakatis samawati wal malaika, ya. Langit kemudian malaikat, binatang-binatang yang ada menangis karena ditinggalkan bulan Ramadan, ya. Sebab dengan ditinggalkannya bulan Ramadan berarti kesempatan yang baik, ya, bagi kita selaku umat Muhammad berarti hilang, ya. Dan kesempatan ini belum tentu terulang kembali. Siapa yang menjamin Ramadan tahun yang akan datang bisa ketemu lagi? Saya rasa tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu kesempatan yang baik pada Ramadan kali ini, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, ya, pada bulan Ramadan ini. Kita gunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon